Oke, saya akan memberikan contoh ketika senter ini ditempel di besi. Bener nggak deh, ada makna nempel ya. Oke, tempel di sini. Nah, ada magnetnya. Jadi kalau kawan-kawan, kali ini saya akan unboxing sebuah senter dari Wurtkos. Ya, ini senter dari Wurtkos. Jadi ini senter Wurtkos HD20, senter kepala ya, head unit. Apa aja di dalam kotak? Di dalam kotak ada rumah senter, kemudian ada kabelnya sudah Type C ya, sudah Type C. Kemudian ada ring dan ada tali untuk senter. Kemudian ada user manual Wurtkos HD20. Kemudian senternya sendiri ya. Kemudian di sini ada selongsong untuk penambah untuk baterai ya, pengganti tipe baterai. Kemudian ada klipnya terbuat dari metal ya atau logam. Nah, Wurtkos HD20 ini senternya bentuknya seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi dia menyamping karena dia headlamp. Ya biasa kan kalau senter kan di sini ya lampunya ya. Untuk Wurtkos HD20 ini punya 2 emitter, ada 2 lampu. Nah kebetulan yang saya pilih warnanya black ya. Kemudian ini ada tombol-tombolnya belum hidup. Kenapa? Ya karena ada paper atau kertas ya. Ya ada isolator di sini. Ya ini isolatornya kita ini dulu, kita remove dulu ya, atau kita pindahkan. Nah jadi biar kutub negatifnya ketemu ya. Saya tutup lagi. Nah di sini ada ring ya, ada ringnya. Saya tutup dulu. Kemudian saya tes. Nah ini ketika kedua lampu hidup. Ya kemudian kita lihat dulu buku manualnya ya. Jadi Wurtkos ini juga dia selain senter ini bisa dicas ya, dia juga bisa menjadi power bank. Nah ini kelebihannya, senter ini bisa jadi power bank. Nah jadi dia bisa menjadi power bank, dan kelebihannya dia sudah Type C ya. Jadi menggunakan Type C ya, bukan micro USB tapi sudah Type C, sudah yang terbaru ya. Nah jika dia mengecas maka warnanya biru ya, flash blue ya, atau ketika kita cas penuh dia flash blue. Kemudian kalau ketika dia menjadi power bank maka warnanya jadi oranye ya, itu warna dari lampunya ya. Nah ini lampunya ya, lampunya hijau ya. Nah nanti kalau dia jadi power bank warnanya oranye, tapi kalau dia full charging ya atau ketika sudah penuh dia warnanya biru ya. Kalau ngecas ya dia warnanya flash blue atau biru yang berkedip. Nah nanti kita akan lihat ya, saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan. Nah kemudian power indicatornya ya green. Nah ini green ya, green ini tandanya baterainya bagus ya, lebih dari 30%. Nah kalau sudah red ya, ini berubah jadi red merah, itu berarti powernya atau baterainya kurang dari 30%. Kalau flash red ya atau merah yang berkedip, nah ini merah tapi terus berkedip-kedip, itu tandanya baterainya sudah hampir habis begitu. Nah kemudian low voltage protection, jadi ketika baterainya sudah lebih dari 2,7 volt maka senter ini akan mati otomatis untuk menghindari kerusakan pada baterai ya. Jadi memang ada fitur safety-nya ya, canggih juga. Oke, di sini saya akan mengetes untuk pengecasan dari senter Wurtkos HD20 ini. Saya akan menghubungkan kepala charging. Ya, ini sebenarnya tidak dikasih kepala chargingnya ya, jadi kita pakai charging handphone aja, kepala charging handphone. Ini Type C. Kemudian
Saya akan masukkan ke slot pengecasannya. Nah, seperti ini yang bukanya ya. Jadi bukanya dari sini ya. Ini rentan putus ya, hati-hati. Kemudian diputar begini. Kemudian dicas. Ya, dia warnanya biru. Flashing blue artinya dia dalam keadaan kondisi mengecas. Ya. Kemudian jika dia warna birunya sudah berhenti, artinya biru terus, artinya itu dia keadaan baterainya sudah penuh. Ini dia keadaan baterainya lagi mengecas. Ya, kalau hijau, oranye, dia berarti lagi sebagai fitur power bank ya. Jadi ini bisa jadi power bank ya, tapi karena ini Type C, jadi kalau misalnya kita mau ngecas di handphone yang Type C, dia dari Type C ke Type C ya, gitu. Atau bisa juga dari Type C ke micro ya. Ini bisa jadi power bank, tapi ujungnya harus begini ya, seperti ini ya, dari Type C ke Type C ya. Kalau pakai kabel ini kan nggak bisa, ini kan nggak bisa dia ke sini. Ini dia, ini Type C, bukan USB A. Oke, itu panduan pengecasannya ya. Sekarang di sini kita dapat tali ya. Pakai tali ini bisa ditaruh ke sini ya, ditaruh di sini. Dihubungkan ke sini. Kalau ini mau jadi senter biasa ya, ini bisa jadi senter biasa juga ya, artinya tidak jadi senter kepala. Untuk senter kepala bahan material karetnya lembut ya, kemudian juga di sini elastis, ada tulisan Wurkos, ada logo Wurkosnya. Kemudian senter ini untuk baterainya ya, jadi dia 3,7 volt ya, 3,7 volt. Baterainya sudah menggunakan lithium ion ya, lithium ion, Wurkos lithium ion. Dia yang 21700 ya, 21700 5000 mAh, cukup besar ya, 5000 mAh. Kemudian 3,6 volt ya, Li ion ya. Kemudian ini baterainya tipenya 21700 ya. Kalau mau pakai yang tipe lain bisa juga ya, ini ada konverternya, mungkin ada baterai yang lebih kecil kan. Nah ini jadi ini pipa ini jangan dibuang ya, pipa ini konverter. Jadi kalau nggak tahu, kalau kalian ingin mengganti baterainya dengan bukan yang 21700, tapi kalau mau ganti dengan yang lebih kecil 18650 ya, jadi ditaruh aja ini gitu. Ini kapasitas baterainya cukup besar karena 5000 mAh. Dan kemudian Wurkos ini sudah anti air ya, sudah anti air hingga kedalaman 2 meter, tapi itu hanya maksimal 2 meter ya. Sebenarnya tidak disarankan ya, kalau dia dari indeks dari ratingnya dia sudah IPX 6 ya, IPX 6 68 kalau nggak salah ya, jadi anti air dan anti debu ya. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk menyelam, karena Wurkos yang HD20 ini tidak untuk menyelam ya. Yang untuk menyelam itu saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, yaitu yang seri Wurkos yang lainnya. Anda bisa lihat dan bisa cari videonya di video saya ya, di list video saya. Tapi kalau yang ini dia belum bisa untuk menyelam, dia hanya tahan air. Terendam juga bisa, tetapi hanya maksimal 2 meter, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu bisa ada resiko merembes atau bocor ya, air dapat masuk ke dalam. Jadi senter ini tidak direkomendasikan untuk menyelam lebih dari 2 meter dan dalam keadaan lama. Kemudian saya akan menjelaskan fitur-fiturnya ya. Jadi untuk menerangin lampunya ini dia ada fiturnya ya. Kalau untuk menghidupkan ya, ini kondisi mati ya. Untuk menghidupkan tekan tombol ini selama 2 detik.
terbalik ya baterainya, mudah-mudahan tidak korslet. Oke, di sini saya akan menerangkan cara menggunakan Center Workhorse HD20. Ya, jadi menggunakan Center Workhorse HD20 ini untuk settingannya agak lumayan cukup rumit. Ya, tapi di sini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan. Ya, jadi yang pertama yaitu ketika klik 1 kali tahan 2 detik. Klik 1 kali tahan 2 detik ya. Ini untuk menghidupkan. Klik 1 kali tahan 2 detik. Ya. Ini menghidupkan ya. Klik 1 kali tahan 2 detik. Ini indikator baterainya hijau, artinya baterainya masih di atas 30%. Kalau dia merah, artinya dia sudah di bawah 30% dan wajib dicas ya. Jangan sampai drop ya, karena tidak boleh drop karena itu akan merusak baterai kalau sampai lowbat sekali. Nah, kemudian di sini saya akan satu klik lagi ya, satu klik lagi ini ke mode terakhir yang kita gunakan ya. Jadi mode terakhir yang kita gunakan contohnya seperti ini. Nah, satu klik ya, satu kali klik tahannya sedikit. Nah, ini mode terakhir yang saya gunakan ya, memori. Dia ada sistem memori ya, jadi dapat mengingat mode terakhir yang kita gunakan. Nah, mode terakhir yang saya gunakan seperti ini keterangannya ya. Kemudian di sini saya akan menghidupkan mode turbo. Nah, setelah seperti ini bagaimana cara menghidupkan mode turbo, yaitu diklik 2 kali dengan cepat ya, diklik 2 kali dengan cepat ya. Saya akan klik 2 kali dengan cepat ya, 1, 2. Nah, turbo terang ya, terang ini turbonya. Kemudian ada mode berikutnya, mode apa itu, SOS ya, klik 2 kali, 1, 2. Oke, ini SOS. Kemudian ada mode cycle beacon ya, 1, 2. Mode cycle beacon, mode berkedip ya. Baru klik 1 kali lagi untuk mematikan mode yang ini ya, kembali ke mode awal ya. Kemudian di sini saya akan mengunci ya, mengunci itu fungsinya apa sih? Jadi tombol ini kan kalau kita taruh center ini, kalau kita taruh di kantung atau taruh di tas, dia kan kondisi tidak ada ini ya, removable ininya sudah dicabut. Jadi itu kalau terpencet itu kan hidup. Jadi untuk mematikan agar kalau terpencet ini tidak hidup, bagaimana? Jadi ada caranya. Caranya dengan klik 4 kali secara cepat ya, contohnya begini. Klik 4 kali secara cepat, 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Belum, gagal. 1, 2, 3, 4. Oke, nah ketika dia tadi lihat ya kedipannya 2 kali titik, nah itu artinya dia sudah mode lock, sudah mode proteksi tombolnya aktif. Jadi ketika dipencet, ini nggak akan hidup tuh, nggak akan hidup. Saya pencet 2 kali pun nggak akan hidup, nggak akan hidup, mati. Dia akan otomatis mati aja. Center ini nggak bisa digunakan, artinya kecuali kalau kita unlock. Nah, unlocknya dengan klik 4 kali lagi, nah kayak gitu, klik 4 kali tapi cepat, nah gitu ya. Jadi kalau kita taruh dalam tas, misalnya kena gesek apa, kena pencet-pencet apa di dalam tas, kan banyak barang ya, bukan hanya center. Misalnya kita taruh di tumpukan di dalam tas yang banyak barangnya, dia tertekan tombolnya, jadi nggak usah takut. Nah, karena ada mode locknya, locknya dengan klik 4 kali ini secara cepat. Nah, ini kita kepencet kayak manapun dia akan tetap mati. Tuh, pencet tuh, tahan lama nggak bisa dihidupin tuh, dia langsung mati. Saya pencet tuh, mati lagi. Saya pencet mati. Saya pencet sekali, mati. Saya pencet 2 kali, mati. Ya karena dia masih di lock. Nah, caranya bagaimana biar senter ini kembali berfungsi normal ya? Tadi kan sudah di lock, diproteksi. Nah, caranya klik 4 kali lagi secara cepat. 1, 2, 3, 4. Nah,
dia kembali ke mode unlock ya. Jadi ketika di unlock kita sudah bisa menggunakan senter ini. Nah, gitu ya. Cukup lumayan rumit ya. Cukup lumayan rumit. Oke. Nah, kemudian senter ini kelebihannya dia sudah tahan abrasi ya. Kemudian juga tahan karat dan dia juga tahan benturan, tetapi sampai 2 meter 1 meter ya, 100 cm. Jangan lebih ya, kalau lebih bubar rusak ya. Tuh, dia tahan benturan juga. Nah, kalau kita jatuhkan dari 1 meter itu masih tahan lah ya, 1 meter kurang gitu. Tapi kalau lebih itu tidak dijamin ya. Nah, dia tahan air juga, tahan debu, IPX68 ya, jadi sudah tahan air sampai kedalaman 2 meter. 2 meter ya, jangan lebih. Lebih dia akan masuk ke airnya. Kemudian saya akan menerangkan cara men-setting keterangan dari brightness atau kecerahan dari lampu. Nah, jadi kita bisa caranya seperti apa? Kita klik, kemudian kita tahan. Nah, dia akan berkedip ya kan. Nah, jadi kita tinggal pilih. Nah, misalnya ini keterangannya, kecerahannya seperti ini. Kita mau ya kita lepas saja. Tapi ini terlalu terang, biar baterainya hemat. Nah, jadi kita ganti aja. Caranya seperti apa? Kita klik tahan. Dia kan akan naik turun. Nah, ini turun. Nah, redup seperti ini. Ini aja lah. Nah, mau kita rubah lagi, klik aja tahan. Nah, ini yang paling terang kan? Iya, paling terang tadi. Nah, ini paling terang nih. Kita lepas. Atau mau kita turunkan ya, level medium aja lah. Atau turunkan lebih yang paling redup. Nah, ini paling redup. Begitu ya. Jadi cara mengubah brightness atau kecerahannya itu dengan diklik kemudian tahan. Klik tahan ya. Ini emiternya sudah menggunakan Samsung ya. Satu menggunakan Samsung, satu menggunakan Cree. Ya, jadi cukup bagus ya emitter Samsung. Oke. Ya. Di sini saya akan menerangkan bagaimana sih cara memasukkan senter ini ke dalam agar bisa jadi senter kepala ya. Nah, caranya gampang, tinggal dimasukkan aja begini ya. Kita mau lampunya dari arah mana? Karena arah sini. Kita masukkan aja. Seperti ini kan dia bahannya karet ya. Nah, dorong terus. Dorong lagi. Oke, dorong sampai segitu. Baru ini kita masukkan lagi. Oke. Dia sudah tertanam di headband, di tali kepalanya, dan dia bisa jadi senter kepala ya. Cara mengaktifkannya kayak gini. Nah, tinggal ditaruh di kepala. Beratnya ya dengan baterai lumayan sih, karena dia dari besi ya. Saya matikan dulu, saya keluarkan lagi. Oke, kemudian di center ini juga di ujungnya ini ya, itu sudah ada magnetnya. Jadi kalau kita mau taruh di besi, kita tempelkan di besi bisa. Saya akan memberikan contoh ya, cara menempelkannya di besi ya. Oke, saya akan memberikan contoh ketika center ini ditempel di besi. Bener nggak dia ada makna? Nempel ya. Oke, tempel di sini. Ada magnetnya, jadi kita biarin aja. Jadi misalnya kita lagi manjat tower misalnya kan, atau manjat menara yang ada besinya gitu kan, kita tempel aja ya, nggak perlu dikantongin. Tapi hati-hati ya kalau jatuh, mahal ya senternya ya, nempel ya, karena memang ada magnetnya. Oke, kemudian senter ini ada klipnya, jadi bisa kita taruh di
apa itu namanya, saku ya, kantong ya, seperti pulpen. Kita taruh kayak gini kan. Nah, ini kan bisa diselipkan di kantong baju ya. Dengan cara gimana? Dengan cara kita taruh aja di sini, ya kan? Kita taruh di sini, kemudian nanti kita selipkan gitu di kantong baju, kasih klip juga. Jadi itu aja review ya, review pertamanya ya. Nanti saya akan review kedua. Review kedua itu saya akan menguji senter ini ketika malam, di kegelapan malam. Terangnya seperti apa sih, saya akan menunjukkan videonya kepada kalian. Tonton terus ya review-review atau unboxing dari RS Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Like ya jika suka. Kemudian jika ada yang ditanyakan silahkan chat di kolom komentar. Tulis aja di kolom komentar apa yang ingin ditanya ya. Untuk harganya sekitaran Rp700.000. Oke, itu saja, sampai jumpa di video terus ya, pantau RS Channel. Oke, terima kasih.